Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Lau dan sahabat Siber. Pagi ini 19 Maret kita berada di Balai Desa Bedaku, tepatnya di tempat pendaftaran sertifikat PTSL yang memang digembar-gemborkan oleh Presiden kita Jokowi. Bagi siapa yang mempunyai tanah harus disertifikatkan. Di Bedakung sendiri, sertifikat PTSL itu hampir 1.600 bidang yang disertifikatkan. Kita bisa melihat kegiatan teman-teman Popmas untuk proses agar menjadi lancar, agar kepengurusan proses PTSL menjadi lancar. Kita lihat di dalam. Oke, kita bersama dengan Ketua Popmas PTSL Desa Bedaku dengan Pak Parni. Mungkin bisa dijelaskan Pak Parni, program PTSL ini tahun berapa dan mungkin targetnya? Ya, program PTSL ini untuk tahun 2021. Ya, itu ya, kami karena program jatah dari BPN 1.600 pemanfaat itu, dan insya Allah nanti sekarang sudah 1.500-an lebih. Insya Allah nanti tahun ini bisa terselesaikan. Dan ini kerjaan kami dengan teman-teman ini sudah pengukuran sudah selesai, terus inputnya ke anu sudah selesai juga ya scan anu sudah selesai, tinggal kami menunggu mencocokkan antara gambar dengan lokasi. Ya. Nanti insya Allah besok gambar yang print jadi, sehingga kami tinggal mencocokkan antara pendaftar dengan lokasi yang telah diukur. Oke Pak Parni, apa sih sebenarnya kan kelihatan rumit ya? Kelihatan enggak rumit, kendala yang bisa ditemui? Yang di sini yang agak ada kendala sedikit, mestinya kami menerima berkas itu sudah jadi. Tapi kadang-kadang yang agak kendala itu pada waktu pembagian waris. Ya, pembagian waris. Sehingga antara keluarga, antara orang tua kadang-kadang masih ada sengketa. Tapi kami tidak mau tahu, tolong selesaikan di keluarga sana. Setelah selesai baru berkas-berkas dibawa ke sini. Tapi alhamdulillah semuanya terselesaikan. Ya, mungkin PTSL itu semua tergantung BPN. Targetnya Bapak sendiri untuk seluruh PTSL yang berdatang, target tahun ini? Target tahun ini ya tadi 1.600 harus selesai. Dan insya Allah nanti semoga tidak sampai 1 tahun lah. Kemarin dari BPN target 1 tahun harus selesai. Oke, mungkin masyarakat menunggu biar terjadi. Iya. Harapannya Bapak agar masyarakat yang dikala nanti menerima kegunaan. Ya, kami hanya bisa mengharap, karena kami tidak bisa menekankan kepada masyarakat untuk pertama disimpan yang baik, yang kedua syukur bisa untuk mencari tambah modal untuk jualan dan sebagainya, sehingga akan menambah perekonomian keluarga. Bersama Kang Parmo, dia selaku Popmas yang ada di Desa Bedakung. Oke Pak, kita lihat dari awal tadi begitu rumit ya untuk proses PTSL. Sebenarnya serumit apa pemberkasan PTSL? Yang jelas kita harus hati dan hati-hati. Jadi tentang masalah pemberkasan itu gini, kita takutnya kalau kita tidak sesuai bidangan itu nanti kalau terjadi tukar bidang itu di kemudian hari malah semakin rumit dan ruwet. Maka dari itu setiap perjalanan pemberkasan itu kita memang harus jeli. Jadi ini tanah ini miliknya siapa, tempatnya di mana, parcel berapa,
Terus dalam perjalanan itu ada yang namanya nomor identitas bidang, nomor ukur bidang yang tadi mereka sebut itu NUB, itu NIB, NUB, NUB, ya itu nomor ukur bidang. Ukur bidang. Setelah hasil pengukuran itu nanti muncul nomor seperti itu kita untuk meng-cross check data. Jadi tanah ini benar-benar nomor ukur bidang ini punyanya ini, berkahnya ini, itu harus sesuai. Dan dalam peta itu juga ada cluster-cluster, yaitu K1, K3 juga K4. Apa namanya K1, K2, K3 itu? Yang K1 itu bagi pengaju pemula. Yang K3 itu bidangan yang belum diajukan. Yang untuk K4 itu yang sudah sertifikat lama. Sertifikat lama bisa dipecah itu? Tidak. Itu sertifikat lama. Istilahnya yang dia sertifikatnya di program-program yang dulu. Jadi istilahnya dia daftar sendiri rutin atau di program-program sebelum PTSL itu. Yaitu di situ muncul clusternya K4. Itu hanya diukur dan didata saja. Untuk Bedagung sendiri berapa total? Total 1.600 bidang. 1.600 bidang. Sekarang prosesnya sudah berapa? Ini sudah hampir 90%. Terus pengukurannya sudah hampir selesai di lahan? Pengukuran di lahan sudah. Terus ini tinggal pemberkasan dan tahap selanjutnya yaitu sidang warkah. Sidang warkah. Sidang warkah itu apa? Sidang warkah itu kita mendatangkan warga untuk kita tanya ini benar asal usul tanahnya dari wakaf, dari waris atau jual beli. Terus kita mintai tanda tangan. Kita cross check di lettersnya itu benar atau tidak. Nah itu namanya sidang warkah. Setelah itu bila semuanya sudah clear baru tanda tangan. Untuk Pokmas sendiri berapa? Pokmas itu ada 10 orang. 10 orang. Iya, ada 10 orang. Nanti kalau istilahnya untuk lebih jelasnya bisa koordinasi sama Mbah Lurah atau Ketua Pokmasnya. Ketua Pokmas. Ya, soalnya saya sendiri di sini hanya sebagai pendamping saja. Pendamping. Nanti kita bisa lihat di lokasi ya. Monggo silakan. Iya. Kesulitan biasanya. Kesulitan selama ini apa? Mungkin dari letter C atau apa? Banyak kalau kesulitan juga dari permasalahan dari warga, juga masalah pemberkasan, dan di lapangan itu khususnya yang di bagian pengukuran karena medannya sini terlalu terjal, naik turunnya luar biasa. Jadi banyak kesulitan, tapi alhamdulillah selama kita kompak kerjasama, jadi antara Pokmas, pemerintah desa, dan warga, alhamdulillah semua bisa teratasi. Jadi pada dasarnya tidak ada kendala ya? Tidak ada sampai ya ini kita berharap semuanya lancar dan kita juga berharap di tahun 2021 ini Bedagung jadi desa tuntas. Semua bersertifikat ya. Berarti target 2021 selesai PTSL ya. desa Bedagung. Jangan sampai istilahnya ada yang tertinggal. Kami upayakan. Selesai semua. Ya. Hanya apa ya? Rekomendasi ke warga atau apa untuk wakop itu kita gratiskan. Wakop gratis. Digratiskan, tidak perlu biaya sebesarnya. Oke, bisa bincang-bincang kita dengan Kang Parmo. Dia selaku pendamping di Pokmas PTSL Desa Bedagung. Semoga penjelasan Kang Parmo bisa membuat masyarakat itu lebih mengerti proses pembuatan PTSL. Kita nanti bincang dengan Pak Lurah. Jadi ini salah satu kategori K1, berarti pemula ya, awal untuk sertifikat ya. Iya. Ini sudah terpatok. Pasang patok batas. Patok batas ini sudah jelas, sudah diukur. Tinggal nanti menunggu proses jadi. Ini kita keliling, lihat patok-patok yang sudah terpasang. Dari kantor sekretariatan PTSL kita menuju kantor operasional desa Bedagung.
kita ngobrol dengan Mbak Lurah di dalam ya terkait PTSL di Desa Bedagung. Bersama Mbak Lurah Barno kita bincang-bincang tentang PTSL. Mbak Bar, berapa sih PTSL yang dikerjakan? Di tahun ini PTSL dikerjakan kurang lebih 1.608 bidang. 1.608 itu meliputi tanah apa aja? Tanah khusus untuk K1 1.608 bidang. Untuk keseluruhan sampai K4 sekitar 2.200-an. Untuk Mbak Lurah sendiri, kendala, ini pasti ada kendala. Kendala apa yang biasa ditemui untuk PTSL? Kendala di lapangan itu biasa, Mas, ada kendala pasti ada, tapi alhamdulillah bisa diselesaikan. Dengan warga masyarakat itu biasanya permasalahan waris, terus batas-batas kepemilikan tanah itu biasanya seperti itu kendala di lapangan. Tapi alhamdulillah hanya permasalahan kecil bisa diselesaikan di lingkungan desa atau langsung panitia pedesaan. Untuk warga Mbak Barno rata-rata apa? Petani Semua. ya. Kira-kira untuk pandemi seperti ini, kita ngomong pandemi, apa yang dikerjakan perangkat desa terutama untuk masyarakatnya? Ya kita ya tetap mengusahakan untuk masyarakat tuh bisa bangkit ekonominya dengan dari wabah corona ini. Mulai 1 tahun kemarin kan ada wabah kan, perekonomian masyarakat sangat turun sekali. Nah, kita berupaya bagaimana kita bisa membangun ekonomi di masyarakat dalam situasi pandemi seperti ini. Oke, setelah PTSL jadi, mungkin harapan untuk warga setelah mendapatkan PTSL? Dari masyarakat untuk setelah program PTSL ini selesai, ya alhamdulillah paling tidak harapan dari masyarakat itu kepemilikan tanah itu sudah bagaimana sah 100% dimiliki oleh warga masyarakat, dan setelah mempunyai hak milik sertifikat kan nilai harga tanah pasti itu lebih tinggi. Total berapa sih bidangnya? Total berapa yang sampai dikurangi dengan yang ikut PTSL? Nanti bisa nggak purna gitu terkait semuanya untuk semua satu desa kurang lebih itu tadi semua 2.200-an sertifikat Bidang. ya, bidang. Karena desa Bedagung termasuk desa yang kecil Ya. tapi dengan ini bisa purna ya? Ya insya Allah bisa selesai tahun ini masyarakat sudah mempunyai sertifikat hak kepemilikan tanah. Demikian bincang kita dengan Mbah Lurah Barno. Semoga apa yang diharapkan masyarakat bisa terwujud, PTSL bisa jadi di tahun ini, dan warga masyarakat Bedagung merasakan begitu bermanfaatkan sertifikat yang gratis terutama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.